warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkannya kepada qudwah hasanah kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan pagi hari ini izin Allah mengantarkan kita semuanya bisa berkumpul di rumah yatim ini dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan bagi para wali. Dan diagendakan Pak Hamdan ngasihkan informasi ke saya itu katanya pengajian dimulai jam 8. Sehingga tadi saya jam 8 kurang 20 sudah di sini. Alhamdulillah ternyata tempatnya masih kosong. Saya tuh heran ya. Tapi nek pengumumannya mau bagi sembako, padahal bagi sembako jam 9, jam 6 wis pada nanti. Padahal nek sembako cuma dunia tok, pangan turun habis. Ini urusan akhirat kok pada telat. Ya. Halo. Kerasa nggak ini? Ya. Gitu ya Pak ya. Kalau mau diberikan solusi sama Allah setiap masalah, yang mengadakan pengajian ini pengajian itu perintah siapa? Awas, bukan perintah Pak Hamdan. Allah yang perintah pengajian itu. Jadi kita sekarang maunya minta sama Allah Pak nggak dikasih-kasih, punya masalah kok nggak diselesaikan, rezekinya seret, wajar dong dipanggil juga responnya lambat. Begitu ya? Oke, siap Bapak Ibu ya? Saya insya Allah tidak boleh gagal 2 kali, karena saya sudah punya janji di tempat yang lain. Karena saya jam 8 sampai jam 9, jadi walau mulainya jam setengah 8, tetap saya selesainya jam 9. Saling menghargai waktu. Ingat Bapak Ibu ya, jangan bilang Ustaz saya kan sibuk punya anak. Emang saya nggak sibuk? Pak Hamdan juga nggak sibuk, sama. Seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hari ini kita akan coba menyampaikan satu pembahasan kaitannya dengan satu hal manusia. Nah, kita ya, ini yang jauh-jauh sudah hadir belum? Apa yang dekat-dekat semua ini? Karena ujung sudah hadir? Sudah. Sidarja? Belum ya? Sidarja sudah? Baik. Baik, yuk lihat Bapak Ibu, kita lihat. Allah itu menciptakan makhluk ada 3 tipe. 1, ini kalau ditinjau dari aspek kemudian keimanannya ya. Ada makhluk yang mana ketika berbicara imannya itu ya, makhluk ini nggak pernah berkurang imannya, stabil ada imannya itu. Siapa ini? Makhluk ini tidak pernah turun imannya. Ini namanya malaikat. Stabil. 2, ada makhluk yang secara keimanannya merosot, ya, maksiat terus. Siapa ini? Manusia. Siapa? Manusia. Oh, sebentar. Manusia itu nanti yang ketiga. Kalau ini kan naik ya, kemudian kalau ini turun. Siapa ini? Hah? Gak pernah kenal. Yang imannya naik siapa? Namanya malaikat. Malaikat gak pernah turun malaikatnya imannya. Yang turun terus siapa? Ada setan, ada iblis. Ibu duluan mana setan dengan iblis?
Waalaikumsalam. Kamu nggak patah. Duluan mana setan dengan iblis? Ini udah kumpul belum? Ini jasanya di sini kan pikirannya masih di rumah apa ya? Ini lihat-lihat diajak ngobrol tuh kok kayak kosong banget itu. Setan dengan iblis duluan mana? Iblis. Pak, duluan mana? Bapak lebih tua dari saya, bisa lebih tahu. Setan dengan iblis duluan mana, Pak? Duluan setan. Duluan setan. Alhamdulillah. Bu, duluan mana setan dengan iblis? Iblis. Pak, iblis atau ibu? Jenengan Arab yakin dengan jenengan apa perlu ibu nih? Setan apa iblis duluan? Soalnya kan saya sama itu. Oh, sama aja. Setan karo iblis pada baik. Kata ibu nek, iblis duluan. Ya, sekarang ini. Ada makhluk yang turun imannya terus. Siapa ini? Setan. Ada setan, ada iblis. Ini sama, cuman namanya itu, kalau iblis dulu namanya iblis itu diberikan oleh Allah itu pada posisi dia belum menggoda. Jadi iblis itu punya iman nggak? Iya, iblis itu pernah tinggal di surga loh. Ibu udah pernah belum? Belum. Iblis pernah tinggal di surga. Iblis itu taat gak sama Allah? Awalnya taat. Disuruh sujud sama Allah, taat. Dia percaya sama Allah. Tapi selanjutnya kemudian yang dibicarakan, ketika dia diperintahkan untuk sujud kepada Adam, dia nggak mau, sombong. Dia nggak mau sujud kepada Adam. Tapi kalau disuruh sujud sama Allah, dia mau. Cuman ini Allah perintahkan iblis, usjudu li Adama, sujud kalian semuanya. Fasajadu illa iblis, semuanya sujud kecuali iblis. Itu namanya iblis. Ya. Nah, setelah berhasil menggelincirkan Adam, akhirnya Nabi Adam digoda sedemikian rupa, dan akhirnya Nabi Adam di mana? Nabi Adam kemudian oleh Allah diturunkan dari surga karena melanggar larangannya. Saat itulah Allah menyebut karena berhasil menggoda Adam, maka dirubah namanya yang tadinya iblis dengan nama syaitan. Fa'azallahuma syaitan. Syaitan. Jadi setan itu siapa? Setan itu makhluk yang punya kebiasaan menggelincirkan orang lain, nyuruh orang berbuat nggak benar, itu setan. Maka setan itu ada dua jenis. Ada setan dari golongan bangsa jin, dan ada setan dari golongan manusia. Saya tanya, ibu lebih takut kepada siapa? Setan yang bentuk jin apa setan bentuk manusia? Bentuk manusia. Bentuk manusia. Orang lah, orang yakin jenengan orang uti karo sing manusia. Buktinya apa? Karena dengan setan yang bentuknya manusia masih gelem kita ini duduk bareng. Bob, kalau anak gua ngajak gini ya, gini. Ngajak orang, ada orang ngajak main gapleh di mana? Di pos kamling. Bob main gapleh orang apik. Tapi malah merok, malah ikut-ikutan. Berarti apa? Dia seneng tuh dengan setan yang namanya manusia. Gibahin orang, ngomongin orang, itu kan perbuatan setan. Tapi ada sih ngomongin gibahin orang, kadang-kadang menjauh atau mendekat. Kadang-kadang dia mendekat. Malah mendekat, katanya wedi orang itu. Ini yang kedua Bu ya, yang imannya turun terus, namanya setan. 3. Kalau ini turun, setan. 3. Ada yang kadang naik imannya itu, kadang turun. Siapa? Manusia. Kita ibu, manusia. Kita ini kadang naik, kadang turun. Saya tanya, ibu bapak hari ini kira-kira kalau datang ke sini imannya lagi naik apa lagi turun? Hah? Naik. Kapan turunnya? Hah? Kapan iman itu naik, kapan iman itu turun? Nih gampangannya. Bapak imannya naik kalau bapak sholat, itu naik. Bapak imannya turun kalau seandainya, mohon maaf, nggak meninggalkan sholat. Bapak naik kalau lagi puasa. Bapak turun kalau lagi mabok.
Gitu ya. Ibu lagi sholat naik imannya, kapan turunnya? Nek ibu bangkang karo bojone, sudah bojo. Begitu ibu ya, bisa dipahami ibu? Jadi naiknya ketika kita taat, turunnya ketika kita maksiat. Begitu ibu ya. Baik, ibu, bapak sekalian, tiga makhluk Allah ini, kira-kira mereka ini kategorinya suka doa enggak? Malaikat itu doa enggak kira-kira? Malaikat itu makhluk yang memang tidak pernah maksiat, tapi doa enggak sama Allah? Doa ya. Salam. Setan itu doa enggak? Halo? Setan kira-kira doa enggak? Kok kayak yakin banget? Setan itu kira-kira berdoa enggak sama Allah? Atau gini, setan kalau berdoa sama Allah kira-kira dikabulkan enggak? Bingung ini. Bingung. Pentingnya ngaji kan jadi ngerti, Pak. Ya, pentingnya ngaji. Bapak Ibu lihat, malaikat doa enggak? Ya, doa malaikat. Kemudian setan doa enggak? Kalau malaikat doa kira-kira dikabul enggak? Kabul, nggak pernah maksiat ya, dikabul. Kalau setan doa dikabul nggak? Kabul. Hah? Atau menggoda. Dikabul ya. Jadi setan itu ketika dia berdoa dikabul oleh Allah. Buktinya mana? Karena doa setan itu apa? Di antara yang disebutkan, setan itu berdoa kepada Allah, ya Allah jangan matikan saya sebelum berhasil menggoda umat manusia, anak cucu Adam. Kata Allah, oke, aku izinkan. Berarti permintaan setan itu dikabulkan. Buktinya mana? Buktinya hari ini banyak manusia yang melakukan maksiat. Ibu-ibu itu kalau keluar rumah nggak pakai hijab, ya kerudungnya suka kelalen. Bapak ke orang tulen maring masjid, kue tandanya apa? Doa setan dikabulkan. Ya, tapi besok jangan begini ya, ada orang nggak pakai kerudung, gue doa setan dikabulkan. Ya, dan begitu. Ibu juga sama di rumah, kalau emosi baik, sedikit-sedikit emosi, sedikit marah-marah, saat marah-marah itu tanda Allah mengabulkan doa setan. Jadi itu ya. Nah begitu. Baik, sudah. Kalau manusia, ibu suka doa nggak? Doa ya, jangan sampai nggak doa. Karena kalau orang yang nggak doa itu tanda orang yang sombong. Oke, doa orang sombong. Nah sekarang gini, kita kan manusia. Ibu kalau minta didoakan, kira-kira minta didoakan oleh siapa? Didoakan malaikat atau didoakan setan? Malaikat. Mau didoakan malaikat? Terus pantas ya didoakan malaikat? Gimana kalau yang datangnya malaikat mendoakan tapi malaikat maut? Ya, sekarang gini, kita akan lihat tentang malaikat ini. Ya, malaikat itu ternyata mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan di antara doanya malaikat itu apa? Masya Allah. Ya, satu syarat agar kita didoakan oleh malaikat itu apa? Ibu kalau mau didoakan oleh malaikat, maka yang pertama kita harus punya yang namanya iman. Apa Bu? Iman. Ya, namanya iman. Maka ibu ketika berbicara tentang masalah iman, kalau kita punya iman, maka kita tanpa diminta pun malaikat mendoakan kita. Tuh. Doanya apa doanya? Doanya itu ketika kita punya iman, malaikat meminta kepada Allah, wasi'at, ya Allah lapangkanlah dan berikanlah rahmat kepada orang-orang beriman. Jadi malaikat itu kalau kemudian ada manusia yang sempit, ada manusia yang kesusahan, malaikat mendoakan agar diselesaikan masalahnya. Sehingga kalau kita punya iman itu, kalau kita punya iman, tenang Pak. Kenapa? Ada yang bantu. Siapa? Malaikat.
Ya, yakin. Maka Pak, iman itu yang diwariskan. Kita nggak usah bersedih lah kalau kemudian ibu nggak bisa mewariskan rumah. Kita nggak usah bersedih kalau kita nggak bisa mewariskan harta. Yang harus sedih kalau seandainya kita tidak bisa mewariskan kepada anak kita iman. Ya, maka kata Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita wafat kecuali tetap berpegang dengan keislaman. Nah, maka Bapak ketika berbicara ini, mohon maaf ya, putra putri Bapak itu tolong dijaga imannya. Oke, ngesuk nek wis pada dewasa anaknya ya. Mbak, orang tuanya hadir? Ada di sini? Yang mana? Hah? Yang mana? Kerudung? Oh, Bu, nanti anaknya kalau kemudian didatangin laki-laki, ya Bu ya, datangin nih, ada laki-laki nih, putrinya itu datangin laki-laki, tapi laki-laki ini mohon maaf, ya, sholatnya orang apik, orang bisa maca Quran, tapi penghasilannya per bulan 100 juta. Yang kedua, laki-laki itu baca Qurannya bagus, ke masjidnya rajin, penghasilannya per bulan 1 juta. Sing diterima kalau ibu si nomor 1 nomor 2. Kamu pilih nomor 1 atau nomor 2? Hah? Pilih mana? 2. Mana? Ibunya yang mana? Ini di depan. Ibu pilih mana? Nomor 1 nomor 2? Enggak, pilihannya nomor 1 nomor 2. Kalau bisa beriman. Pilih nomor 1 atau nomor 2? Ah, nggak yakin nomor 2. Dua-duanya. Nek anak sih tadi ya, apik gimana kemudian penghasilannya 50 ya karuan. Dah ya. Jadi jangan menggadaikan iman. Udah jangan menggadaikan iman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala 'abdun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum." Kita ini ketika datang seorang budak hitam legam tapi dia beriman, jauh lebih baik daripada kemudian ada orang yang musyrik, walaupun itu cantik, walaupun dia mengagumkan, semua orang senang, tapi mohon maaf, yang lebih baik jangan. Ini iman. Dia iman itu. Nah, yang pertama ya, didoakan apa oleh malaikat? Didoakan, diselesaikan permasalahannya. Yang kedua apa kata malaikat? Doanya malaikat tuh minta dimasukkan ke dalam surga Aden. Tuh iman itu. Jadi malaikat bilang, ya Allah, wadkhulhum jannata Aden. Ya Allah, masukkan mereka ini, orang-orang yang beriman ini kepada ke surganya. Pak, nek Bapak masuk surga pingin sendirian apa bareng-bareng? Rame-rame? Hah? Rame-rame. Ibu kalau masuk surga mau dengan siapa? Pilih kalau masuk surga mau dengan siapa aja ibu? Semuanya anggota keluarga. Semua anggota keluarga, siapa anggota keluarga itu? Suami, ibu, ayah, anak-anak, cucunya? Belum punya cucu. Enggak, belum punya. Cucunya pingin besok? Ya Pingin. Nah, ternyata doanya ibu itu kayak ibu didoakan oleh malaikat. Jadi kata malaikat, orang-orang yang beriman itu dimintakan untuk dimasukkan surga, dan ketika masuk surga itu ternyata malaikat bilang begini, ya Allah, masukkan orang-orang beriman itu ke dalam surgamu, tetapi tidak sendirian. Wa man sholaha min abaihim. Satu, kata malaikat, masukkan ke dalam surga itu dengan orang tuanya, bapak ibunya. Tuh, malaikat bilang bapak ibunya juga dimasukkan ke surga. Yang kedua, wa azwajihim. Yang kedua kata Allah, kata malaikat, ya Allah, masukkan dengan pasangannya. Ya, masukkan dengan pasangannya. Pak, yang di pojok, Pak, sinten? Pak, yang di pojok ya, jenengan ya. Istri masih ada ya? Masih. Nek panjenengan masuk surga, kan orang masuk surga kalau laki-laki katanya disiapkan bidadari. Nggih? Ada bidadari ya. Kata bidadari itu cantik. Nek jenengan masuk surga, di hadapan jenengan ada bidadari kali bojone jenengan. Sama-sama di surga. Ada bidadari, ada istri jenengan yang sekarang di dunia. Kira-kira jenengan pilih mana? Istri.
Ibu Nek adalah Ibu Nek. Gak ikut, baik. Saya ingin gitu. Jenengan masuk surga dengan istrinya. Di surga ternyata ada istri dan ada bidadari. Jenengan sebagai laki-laki pilih mana? Hah? Oke Pak, peti kalau bocornya gimana sih? Ibu kalau masuk surga dengan suami, nanti ternyata nggak kepilih sama suami, sakit hati nggak? Oh sakit Pak, kalau nggak dipilih-pilih bener. Tapi kalau usah khawatir ya, Ibu nggak usah khawatir. Jadi nanti pasangan ini, si istri itu kalau masuk ke surga, walaupun istri kita di dunia, mohon maaf ya, kira-kira, saya tanya lagi, Pak, kira-kira istrinya jenengan kalau bidadari ayuan siapa? Hah? Ayuan bidadari ya? Tapi kenapa jenengan milih istri? Betul kalau bocornya. Jadi kenapa? Karena memang nanti kalau udah di surga, jadi kalau inilah hebatnya istri yang soleha. Seorang istri yang soleha itu ketika dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf, laki-laki pasangan hidupnya di dunia ini, ketika dihadapkan, kemudian di hadapannya ada bidadari dan ada istrinya, maka dia akan memilih istrinya. Kenapa? Doa malaikat wa azwajihim, pasangan hidupnya. Ya, baik. Coba sekarang kalau gitu jangan surga dulu lah. Kita kalau itu lebaran, ada lebaran. Bapak udah bahagia belum? Kalau ketemu karo orang tua sama pasangan, bahagia belum? Hah? Bapak kumpul dengan orang tua dan dengan pasangan itu Bapak udah bahagia belum? Tapi belum sempurna ya. Anak sempurna orang? Apa? Anaknya anak. Coba jenengan lebaran pulang ke kampung halaman ketemu bapak, tapi anak-anak jenengan gak ikut, mesti ada yang sedih. Maka kemudian malaikat bilang kepada Allah, wa dzurriyyatihim, yang dimintakan selanjutnya adalah dzurriyah. Dzurriyah itu apa? Awas, hati-hati. Dzurriyah itu bukan anak. Kalau anak berarti anaknya toh, cucunya gak ikut. Kalau anak. Tapi dzurriyah itu maknanya keturunan. Keturunan Bapak. Jadi kita ini kalau punya iman, ya punya iman, orang tua kita juga punya iman, pasangan kita juga punya iman, keturunan kita punya iman, ya Bu ya. Ini beriman semuanya, maka dipastikan nanti kita akan ketemu, walaupun di dunianya kita belum pernah ketemu. Nih ibu nih yang cerita hari ini, saya cucu belum punya cucu. Ternyata ibu ditakdirkan sebelum punya cucu, ibu sudah wafat duluan, tapi ibu masuk surga, nanti seketurunan itu akan ketemu. Syaratnya apa? Syaratnya punya iman. Kalau nggak punya iman, walaupun di dunianya bareng-bareng, di akhirat nggak bakal ketemu. Contoh, Bapak sekarang beriman, tapi punya orang tua berbeda keyakinan, bukan Islam. Ya, tidak beriman, maka sampai nangis kayak apapun Bapak di dunia ketemu, tapi kalau sampai wafatnya orang tua kita ini tidak beriman, maka tidak ada harapan bisa ketemu. Bahkan aturannya gitu, kepada orang yang tidak beriman itu ketika sudah wafat, kalau dengan sesama beriman kan kita doakan. Tapi kalau orang wafat dan dia tidak sama dengan kita keyakinannya, makanya Bapak contohnya punya orang tua tidak beriman, wafat, maka ketika wafat kita tidak boleh mendoakan. Kayak jahat ya Islam ini. Kenapa? Ini. Maka penting Pak, wariskan ke anak-anak itu iman, jangan sampai lepas. Karena kalau kita di dunia nggak punya harta, masih punya iman, masih ada harapan di akhirat. Tapi kalau nggak punya iman, wis neng dunia sengsara, neng akhirat melarat. Ngeri ibu. Oh, itu iman ibu ya, iman. Nah bentuk iman itu bagaimana ibu? Kan iman itu ada gambarannya, bukan sekedar oh saya beriman. Ibu pakai kerudung ini bentuk iman. Bapak ngaji itu bentuk iman. Dan orang yang beriman akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Soal yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira kalau seandainya dia sudah menyatakan saya beriman tidak akan diuji? Diuji oleh Allah. Diuji dengan kemiskinan, diuji dengan penyakit, diuji dengan anak, semuanya ujian. Ya. Baik, bisa dipahami sampai sini Bapak? Ya.
Jadi kalau ingin didoakan oleh malaikat, yang pertama harus iman. Iman ini yang diwariskan Pak ya. Wes, pokoknya punya anak lanang, punya anak wedon, ketika berbicara tentang ini wariskan. Bapak orang pasing penting kuat iman, gelem sujud kalau Gusti Allah aman. Dan itu, ya kita jangan sampai sengsara 2 kali. Baik. Yang kedua apa Pak? Kalau ingin didoakan oleh malaikat, yang kedua adalah Bapak, yang kedua ini udah iman dah ya. Yang kedua adalah ajarkan kebaikan. Ajarkan kebaikan. Jadi kalau Bapak di rumah tahu nih bagaimana cara minum yang kita tadi. Kata Nabi minumnya gimana? Minum kata Nabi gimana? Pakai tangan kanan sambil duduk. Itu kata Nabi. Jadi bapaknya kalau punya putu, punya cucu ke rumah, kemudian kok minumnya sambil berdiri pakai tangan kiri, kata bapak, sini, apa mbak? Minumnya pakai tangan kanan, duduk. Saat bapak bilang kepada mereka dan mengajarkan cara minum yang sesuai dengan Nabi, saat itulah bapak lagi doakan mereka. Gitu. Bapak sekarang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil sarung, bapak pergi kemudian ke masjid. Ada anak, ada cucu. Bapak bilang, wes pada ke masjid. Bapak pergi ke masjid. Saat bapak ke masjid, bapak lagi mengajarkan kebaikan. Saat itu didoakan oleh malaikat. Ajarkan kebaikan semuanya. Ketika emosi, marah seperti itu, bapak bisa menahan hawa nafsunya, kemudian astagfirullah. Saat ucapan itu diucapkan ketika marah, maka bapak lagi mengajarkan kebaikan, maka saat itu didoakan. Wes, pokoknya kebaikan yang diajarkan Pak, malaikat doain. Hari ini, nih bapak ini datang sini lagi mengajarkan kebaikan. Awas, jangan bilang datang sini tidak bermakna. Lagi mengajarkan kebaikan kepada siapa? Kepada anak bapak. Yang di sini lagi mengajarkan kebaikan kepada anak bapak yang lagi di rumah yatim. Apa yang diajarkan? Nah, jadilah orang yang pandai bersyukur dan berterima kasih. Itu lagi diajarin ibu. Ibu kan putranya di sini, ya kan? Di sini dibiayai oleh rumah yatim, semuanya ditanggung oleh rumah yatim, makannya, minumnya, tidurnya. Anda sudah ditarikin orang? Bebas kan? Ini dapat kenikmatan nih. Maka kata Nabi SAW, man lam yuskurin nas lam yaskurillah. Kalau ada orang yang tidak mau berterima kasih dengan manusia, niscaya dia juga sulit berterima kasih dengan Allah. Maka sebagai bentuk terima kasih Bapak dengan lembaga ini, karena sudah memberikan fasilitas sekolah, tidur, makan seperti ini, sebagai bentuk terima kasihnya apa? Nek diundang teko, datang. Maka Bapak lagi mengajarkan kebaikan kepada putra Bapak. Nah, kalau kamu ditolong sama orang, sikap kamu harus baik, berterima kasih. Setidak-tidaknya kalau dipanggil datang, itu pengajaran. Maka saat Bapak datang ke sini, Bapak Ibu lagi mengajarkan kebaikan kepada anak Bapak Ibu, maka Ibu didoakan oleh malaikat. Itu ya. Halo, bisa diterima ini? Gitu ya Pak ya? Ini kan sebagai bentuk syukur Bapak dengan lembaga ini. Kalau Bapak kemudian diundang, Bapak anak di sini Bapak nggak peduli, kewajiban dari rumah yatim, kono orang tahu miliki anaknya kayak ngapa, wis jurlowor, pokoknya kayak gitu. Maka jangan salahkan kalau ternyata besok anak Bapak pun kurang bisa berterima kasih kepada Bapak. Kenapa? Karena Bapak nggak ngajari. Alasannya apa? Ustaz, saya sibuk, gini, sibuk. Kenapa sibuk apa? Sibuk jahit, sibuk ke pasar, sibuk apa? Nggak jadi alasan. Loh, kan nggak setiap minggu diminta. Wajar nggak sebulan sekali datang? Wajar. Maka ibu agenda. Siapa ini? Rumah yatim yang muda. Prioritaskan, utamakan. Kenapa? Saya mau berterima kasih dengan rumah yatim. Anak saya sudah dididik di sini. Itu ya, apalagi mulia pulang kosongan apa ada yang dibawa, tapi jangan itu ya, jangan itu, boleh dari Bapak kalau datang dari Sidarja, datang dari Karangpucung, kemudian dari rumah udah kebayang ini,
lumayan, 2 kilo kalau beli lumayan. Maka datangnya ke sini pahalanya hanya diukur dengan berat dan mito. Rugi. Itu mah hiburan. Jangan utama. Artinya kalau hiburan apa? Kalau sewaktu-waktu datang ke sini ternyata pulang nggak dibahanin, nggak boleh kecewa. Jadi mulai dibahanin, nggak paham kan? Nah kalau kecewa salah niatnya itu. Latihan. Nanti sekali-kali saya akan bilang ke Pak Hamdan undang, tapi orang usah disamuni apa-apa. Besok jajak diundang lagi pada teko apa orang. Kalau nggak teko berarti niatnya memang datangnya semata-mata karena beras dan sumber mie. Rugi Pak kalau hanya karena itu sedikit. Ya, baik. Ini ngajinya perlu dibukakan kayak gini sih. Yang orang dibukakan orang kecoklok artinya ya. Kalau gini kan jelas terang benderang gitu kan. Kenapa saya berani begini? Karena saya bertanggung jawab Pak. Saya di sini kan bukan sekedar saya mengisi, tapi di lembaga ini saya juga menjadi dewan pengawasnya. Sehingga saya punya tanggung jawab lah kepada masyarakat yang memberikan ini. Dan mungkin mohon maaf ya, jaranglah lembaga rumah yatim itu yang orang tuanya itu diundang, diberikan pembinaan. Biasanya yang serahkan baik lah. Kalau kita tuh ingin bersinergi, ya. Dan mohon doanya ya, putra putri ibu itu kan sekarang lagi disekolahkan sama Luas. Ibu harus ridho ikhlas. Artinya begini, kan sekarang kita lagi dibantu. Besok ternyata lagi itu butuh bantuan putra putri ibu, relakan. Ya, relakan. Oh, ternyata mungkin Las itu berkembang. Besok itu punya lembaga, anaknya tambah banyak. Terus butuh musyriknya, butuh pengajarnya. Ternyata putra putri ibu ini dianggap, bantu ya, Ilas harus mau dorong. Wes bagus deh, insya Allah berkah. Mohon doanya ibu ya, kami punya cita-cita itu ingin punya pesantren. Jadi kalau ini kan baru rumah kayak gini Pak ya, karena sedikit yang masuk itu. Dan nanti kita bikinnya itu rumah yatim itu, Las itu punya pesantren besar. Pesantren itu di sana kemudian ada pertaniannya, ada peternakan, ada perikanan, ada perkebunannya, sehingga anak saat itu belajar bagaimana kemudian ngurus ternak segala macam gitu, jadi ngaji tapi menjadi menghasilkan juga. Itu cita-citanya ibu ya. Mohon doanya. Ya, siapa yang akan mengembangkan? Bukan saya itu pun udah tua nanti itu. Tapi siapa? Mungkin diantaranya putra putri itu. Seandainya besok kemudian, seandainya besok itu ibu, mohon maaf ya, anaknya udah nggak di sini, seumpamanya begitu. Ingat bu, ingetin mereka, Dok, kamu silaturahmi sana sama Hamdan. Jangan sampai putus silaturahmi ibu. Saya putus seperti itu. Baik, sudah bu. Jadi yang kedua apa bu? Ajarkan kebaikan. Ya, maka didoakan oleh malaikat. Ya, ibu yang sederhana-sederhana aja lah. Pokoknya nggak usah yang neko-neko. Ibu disiplin sholat aja, ibu disiplin baca Quran aja. Itu insya Allah didoakan oleh malaikat. Apunten. Nek kalau di sini habis maghrib baca Quran enggak? Ya. Di sini baca Quran. Kemudian nek malam tahajud enggak? Ya. Malamnya tahajud. Habis subuh maksuratan enggak? Ya. Ya, nih Bu dengerin. Halo, dengerin. Tapi nih anaknya apik, ahlul ibadah, bapaknya orang ahlul ibadah bisa masuk enggak? Bapak ora iso kan? Ya. Jadi di sini itu jangan keayeman. Mohon maaf, jangan keayeman, bapak jangan keayeman. Orang mikir biaya sekolah, orang mikir biaya makan, keayeman. Tangi, turu, mangan, apalagi kerja, buang hajat, terus gitu aja hidupnya itu gak ada yang bermakna. Ke masjid orang tahu gelap kayak gitu, mau dicabut pak nikmatnya. Sekarang bapak diberikan kenikmatan oleh Allah ya. Coba jujur pak, sekarang yang menyekolahkan SMA itu murah atau mahal? Mahal sekarang, ya kan? Bapak itu kemudian dibantu. Allah bantu bapak melalui lembaga ini. Allah minta apa? Wes, tak bantu anakmu disekolahkan ini. Aku minta sholatmu sing rajin, baca Quran sing rajin. Nek bapak taat, ibu taat dengan itu, kira-kira sama Allah ditambah apa dikurang? Ditambah. Karena bapak, ya Allah, saya mendapatkan kenikmatan nih anak saya nggak mikir apa-apa. Orang lain setiap awal tahun ajaran bingung, beli seragam, beli sepatu, beli buku. Saya mah tinggal, ya Allah, kurang apa tuh?
Maka Bapak usahakan rajin ke masjidnya, jaga sholatnya, jaga baca Qur'annya, kudu rajin pokoknya itu. Khawatir kalau Bapak diberikan kenikmatan ini tapi Bapak nggak bersyukur dengan tidak taat kepada Allah, nanti dicabut sama Allah kenikmatan itu. Wes, tak coba rong tahun ya, tak bantu, ternyata orang mari-mari nongkrong neng pos kamling, baik, sholat orang tahu, ke masjid orang tahu, ngapa? Cabut sama Allah, balikin, sangat mungkin. Dulu benar. Dulu di sini itu pernah ibu. Jadi ada kaitan dengan orang tua. Ada anak, saya cerita ya, karena saya termasuk ke dalamnya memutuskan waktu itu. Ada anak, udah susah Pak diaturnya. Suruh sholat yuangel, suruh bangun malam yuangel, pinginnya metu baik, macam-macam. Orang tua juga harus baik, anak-anak baik, biar nyambung. Ya. Kita ingin ke sini Pak, ingin ke surga bareng-bareng. Tidak mungkin Bapak bisa ke surga bareng kalau Bapak itu di rumah orang tahu ngaji, orang tahu sholat, anaknya ngaji ya sholat. Gak bisa Pak. Kan Bapak diringankan. Jajan yang rumah Bu. Siapa yang anaknya laki-laki? Yang anaknya sini laki-laki. Oke, Bapak pojoknya. Pak punya anak laki-laki, jenengan kira-kira nyuruh sholat 5 waktu berjamaah, wani sanggup orang yang rumah? Sanggup? Disiplin 24 jam. Insya Allah. Selama ini udah begitu. Iya, anaknya yang mana? Siapa? Tapi kan tidak sedikit orang tua itu nangis neng rumah, anak angga diurus kan? Hapean, ya. Ini mah kayak. Hapean, baik. Neng rumah ke. Orang tahu maca Quran, suruh maring masjid, angin. Jadi ini diberikan kenikmatan, di sini dikontrol. Yang pusing siapa? Bukan. Si pusing paham dan ibu nggak pusing kan? Oh di rumah ibu mah, nggak ngerti kan anaknya. Angel ekor suruh tangi, disuruh mandi ya susah, lari-lari baik kayak gitu kan itu. Maka ibu doakan dulu, ya. Baik, sudah Bu, ajarkan kebaikan. Siap? Siap. Iman, nggak boleh berhubung. Awas iman. Yang kedua, ajarkan kebaikan. Tiga itu infak. Kalau mendoakan infak. Pak, Bapak ingin doakan oleh malaikat sebagai orang yang pelit apa orang dermawan? Benar. Saya ajarin ya. Bikin. Kadang-kadang sok kayak menunggui. Jangan gerak. Latihan di sini Pak. Latihan dulu di sini. Nah saya harapannya nanti ngobrol dengan Pak Hamdan, ambil program ini bukan apa-apa, bukan ini bantulah, karena kita sudah belajar ilmu di sini, kita ingin doakan malaikat, anak-anak kita ingin masuk semuanya ke dalam surga, maka latihannya ini. Ambil kotak, insya Allah ada nanti ke Pak Hamdan. Bukan ada yang udah praktek di sini? Itu kan. Udah ambil ibu, ambil bapak semuanya nanti ngambil, sehingga nanti kalau 1 bulan itu di rumah 30 hari, kalau 1000-an berarti berapa? 30